Demonstrasi kontekstual modul 1.1 oleh Ayu Oktavia Prihanani dari SD Muhammadiyah 1 Trenggalek, CGB Angkatan 5, Kabupaten Trenggalek. Demonstrasi kontekstual kali ini akan saya hantarkan dulu dalam sebuah puisi. Untukmu, Sang Maestro Pendidikan. Mungkin ku tak melihatmu di masa yang masih abu-abu itu. Namun kini ku merasakan engkau lukiskan pelangi di langit yang masih merah. Engkau ciptakan taman yang indah, taman yang membawa kami akan melihat isi dunia. Dulu kami yang tak berani bermimpi, kini terlihat bukan lagi mimpi. Mimpi yang dulu hanya untuk yang berkasta, bukan seperti kami yang jelata. Tuhan ciptakan kami yang tak sama. Anugerah Ia berikan bagi kami untuk berpikir, berkarya, dan berbudi. Cipta rasa karya dan raga berpadu, bertumpah jiwa seiring seraya, mengukir nyata, menanam ragam budaya, menjadi satu karakter bangsa yang merdeka, berkarakter, berbudaya, dan berbudi. Adalah aksi nyata, adalah tujuan, adalah harapan yang akan kami wujudkan dalam pembelajaran merdeka. Ki Hajar Dewantara adalah maestro pendidikan Indonesia. Tergerak hatinya untuk memperjuangkan pendidikan yang bebas, bermutu, dan terjangkau bagi rakyat Indonesia pada masa itu. Dalam masa pembuangan, beliau tetap produktif dan peduli dengan perjuangan pergerakan. Ki Hajar mendapatkan ilham untuk konsep pendidikan yang kemudian diterapkannya di taman. Lembaga pendidikan yang ia dirikan sekembali ke tanah air pada tahun 1922, di mana konsep pendidikannya yang menghamba pada murid. Ki Hajar memiliki 5 konsep dasar pemikiran dalam pendidikan, yaitu yang pertama, menuntun; yang kedua, petani; yang ketiga, budi pekerti; yang keempat, bermain; dan yang kelima, pendidikan berpusat pada anak. 5 konsep dasar pemikiran dalam pendidikan oleh Ki Hajar memberikan gagasan untuk melakukan perubahan yang nyata, di antaranya 1. Menuntun dan mendampingi anak untuk menemukan jati diri dan kebahagiaan hidupnya. 2. Kita hanya berperan sebagai petani yang menabur benih, merawat dan memeliharanya. Untuk hasil kita pasrahkan ke Allah SWT, karena kita harus ingat anak memiliki keunikan dan karakter yang berbeda-beda. Bermain adalah kodrat anak. Jadi mari kita ciptakan kegiatan belajar mengajar yang bersifat bermain dan belajar. Budi pekerti adalah tingkah laku, watak, dan akhlak yang menjadi satu kesatuan, sehingga mari kita dampingi untuk anak-anak untuk berbudi pekerti yang baik. Dan yang terakhir adalah pendidikan berpusat anak. Kita ajak anak-anak untuk menemukan sendiri, mengeksplor diri, untuk menemukan belajar yang bermakna. Penerapan 5 pemikiran Ki Hajar di dalam sekolah kami, yaitu yang pertama, menuntun. Sebagai seorang guru, mari kita berikan contoh yang baik. Kita contohkan perilaku positif, di mana kita mulai sambut mereka dengan manis saat mereka datang. Kita ajarkan, kita tuntun mereka menjalin silaturahmi ke semua kalangan. Yang kedua adalah petani. Kita tak lain layaknya seorang petani yang menabur benih, merawat dan mengolah tanah agar
agar benih tumbuh dengan baik. Namun kita harus ingat dan sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segalanya. Hal ini menyadarkan pada kita bahwa anak memiliki kelebihan, karakter, dan keunikan yang berbeda. Budi pekerti. Di sekolah diterapkan pembiasaan baik seperti hafalan juz 30, Asmaul Husna, dan pembiasaan sholat duha, sehingga akan terbentuk karakter spiritual yang kuat, sehingga akan membentuk karakter hebat di mana dia mampu menghargai sesamanya dan mampu membangun hubungan yang baik dengan Tuhannya. Bermain adalah kodrat anak. Mari kita ajak anak untuk bermain sambil belajar. Dengan begitu, mereka akan menemukan kebahagiaan dalam belajar. Pendidikan berpusat pada anak. Mengajak anak melakukan percobaan, berdiskusi, mengamati sesuatu peristiwa akan melatih mereka untuk menemukan konsep materi pembelajaran sehingga tercipta belajar yang bermakna. Semua penerapan itu tak mungkin berjalan mulus begitu saja, tetapi juga ada beberapa rintangan yang harus saya hambati dan harus saya selesaikan. Di sini diantaranya, anak yang terbiasa menerima materi langsung akan kesulitan untuk menemukan konsep. Yang kedua, anak yang memiliki pribadi introvert susah diajak untuk bekerja sama. Yang ketiga, mindset siswa cerdas adalah yang memiliki nilai bagus. Nah, ketiga tantangan inilah yang harus saya rubah dan harus kita rubah agar menjadi proses kegiatan belajar yang bermakna dan menciptakan merdeka belajar. Adapun tantangan-tantangan ini harus memiliki solusi, di mana solusinya memotivasi anak-anak dengan sabar mengubah mindset bahwa setiap anak memiliki kelebihan dengan karakter dan keunikannya. Ketiga, komunikasi aktif dengan para stakeholder untuk mewujudkan merdeka belajar. Demikian pemaparan singkat saya tentang demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam peradaban dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.